Ya ini tinju ini siapa dulu? Lu yang nantang dia atau dia nantang lu? Gua. Gua yang nantang. Lu yang nantang dia. Dari sekian banyak chef kenapa dia? Ini pertama kali loh Pertama kita kali. tinjunya di Yes. IMS ya. Yes, pertama kali. Di stadium yang besar Yes. ditonton 20.000 orang. Yes, Lawan Chef Arnold lagi. Yes, ini puluhan miliar investment. Gue tidak mau kecewakan orang datang beli tiket segala macam. Anjing, babi dikasih naik. Gue kasih lihat loh, babi bisa bikin TKO orang. Mati di ring juga. Mati ya, Oke. mati ya. Gue bilang sama bini gue, itu orang pukul sampai mati itu chance-nya kecil sekali. Kalau lu bisa matiin gue, lu hebat, lu matiin gue sekalian, nggak apa-apa. Iya, lu hebat, gue kasih lu jempol. 4 biji nih. Ini settingan nggak? Enggak ada settingan. Tidak ada settingan? Tidak ada setting. Gue paling benci setting. Silakan lu pukul sekeras-kerasnya. Kalau lu tidak pukul sekeras-kerasnya, lu akan nyesal. Kenapa? Karena lu akan mati kalau gue pukul. Dengan tanya Dokter Richard. Gue pakai nonton Paris juga. Kalau masih ada? Kalau masih ada maksudnya apa nih? Ya kalau Apa dulu nih maksud lu nih? iya kalau lu masih bisa ada kesadaran gitu iya, sampai iya. akhir. Kalau ya masih kan? hidup. Iya. Ya, ya. Kalau masih hidup, walafiat masih bisa diberikan kepanjangan usia oleh Tuhan ya. Yang lawan gue yang mati dia, bukan gua. Kebalik lu. Sumpah lo. Tapi Tapi hari ini aku dapat tugas untuk interview dari HSS ini ya, Holy Wings Sports Show. Kita interview Coach Blue dan juga Chef Arnold nanti. Yang katanya akan tinju. Yes. Kalian tuh kenapa tanding tinju sih? Kenapa nggak tanding masak gitu? Gue kan bukan chef, gue mana bisa masak. Tapi lu ada dendam pribadi nggak? Gak ada, Serius? gak ada. Tapi kenapa? Ini bocoran ya. Iya, Ini iya, bocoran iya, ya. iya. Ini dari tim HSS Iya. ngomong dengan gue. Iya. Chef Arnold tuh kesel dengan Oh lu. iya, dia benci banget sama gue. Benci gila. Serius? Yes, betul. Kenapa? Sudah dikonfirm dari beberapa source, bukan cuma satu. Kenapa? Ya, gue juga dengar sih dari Iya. tim sih. Dia sebel banget dengan elu katanya. Kayaknya bukan cuma sebel, dia kayak benci ya. Levelnya udah rada dalam gitu. Kenapa? Gue nggak ngerti kenapa. Lu mau salah apa? Kayaknya lu harus tanya dia. Gue mencoba untuk introspeksi juga gitu. Ada apa ya? Gitu. Kayaknya nggak ada apa-apa. Bahkan cousinnya dia itu teman baik gue dulu waktu sekolah. Ya, terus kenapa? Nggak ada masalah apa-apa. Ya ini tinju ini siapa dulu? Lu yang nantang dia atau dia yang nantang lu? Gue yang nantang. Lu yang nantang Iya, dia? Iya. Dari sekian banyak chef kenapa dia? Menurut gue ini orang keren. Oh. Iya, kalau orang keren, lu pukul, lu sikat, lu bikin mati, lu bikin berdarah gitu, laku bos, iya nggak? Lu kalau orang yang biasa-biasa gitu, nama nggak ada, terus tampangnya nggak keren, lu pukul ya orang juga nggak begitu peduli. Ini kan ganteng, sukses. Jadi ada kekaguman ya? Iya betul. Bukan malah kebencian ya? Bukan, kalau gue kagum, gue fans. Lu fans? Gue fans. Lu kagum? Iya. Tapi pengen gebukin juga? Oh yes. Makin gue kagum, gue makin penasaran. Kalau diberi kesempatan. Dulu itu tidak diberi kesempatan. Sekarang diberi kesempatan. Atau ada di balik layar ada sesuatu nih. Ada hard feeling atau apa? Nggak ada. Nggak ada. Pure ya, murni ya? Pure. Menurut gue terjadi karena ada sebuah kesalahpahaman dari netizen kayaknya ya. Gue pernah komen masalah MCI. Apa itu? Si Master Chef Indonesia. Oke. Karena waktu itu lagi rame lalu... istri gue bilang kayaknya ini lagi rame nih gitu ngomongin ini. Gue bilang oh iya oke. Biasa gue cuma iya oke gue cuekin. Kali ini gue komen. Oke. Oh yang menang rata-rata Chinese Indonesian. Cindo. Iya. Yang lucu gue benci banget sama kata-kata itu bro. Oke. Gue benci banget sama kata-kata itu. Fuck gue bilang lu kok ngebelain ini ya. Ya gue juga Chinese Indonesian. Tapi gue gak suka kalau misalkan Indonesia itu nggak dianggap satu kesatuan. Menurut gue nggak oke nih gitu. Tapi waktu gue mulai komplain, waktu gue mulai komen, gue juga nggak langsung nyerang siapa-siapa. Gue cuma bilang mungkin netizen aja kali gitu. Wah tapi enggak nih, yang menang emang begini banyak kan. Wah, setiap season rata-rata gitu iya, semua. Jangan gitu dong gitu. Oke. Kan gue sotoy. Jangan gitu dong. Kalau misalkan katanya nggak setting. Tapi kalau mau setting juga setting yang smart lah. Oh, oke. Tapi kan nggak tertuju pada Chef Arnold. Tidak. Kan? Kenapa dia yang sebel? Mana gue tahu. Mana gue ngerti. Gue juga nggak ngerti. Ya ini juga
Ini kan pendapat gue ya, perspektif gue. Belum tentu dia sebel sama gue gara-gara itu juga. Oke, nanti gue tanyain deh. Ya, boleh. Tapi kan ada Chef Juna, ada Chef Arnold, ada chef-chef lainnya ya. Yes. Kenapa lu nggak Chef Juna gitu? Karena nggak ketanding gitu ya? Pasti kalah lu. Mungkin iya. Kedua, mungkin juga menurut gue gregetnya kurang. Karena kalau misalkan Juna lawan Cold Blue gitu ya, orang mungkin preman lu lawan ya lu pasti kalah lah gitu kan ya. Tapi kan kalau Arnold dia punya branding kan bukan preman, brandingnya 5 star, cocok sama gua gitu. Tapi kalau dilihat dari body bro, lu juga masih kalah. Kalah dari body kalah juga, iya. Lu body kayak gini, betul. Body tukang makan. Iya, betul. Itulah makanya gua termove ya untuk membenahi body. Oke. Tuh kan sekarang wah, hilang bos. Apa aja nih persiapan untuk ngelawan Chef Arnold? Tapi sebelum itu gue tanya dulu ya. Yes. Ini settingan nggak? Enggak ada settingan. Sumpah demi Tuhan. Tidak ada settingan. Tidak ada setting. Gue paling benci setting. Nggak ada setting. Jangan sampai nanti pas mau dipukul lari lagi keliling ini kan, keliling. Yang Aldi Taher. Kayak yang terakhir tuh yang ayam loncat yang lewat si Jeremiah. Ya enggak. Iya. Silakan lu pukul sekeras-kerasnya. Kalau lu tidak pukul sekeras-kerasnya, lu akan nyesal. Kenapa? Karena lu akan mati kalau gue pukul. Yes. Coach gue itu pernah matiin orang. Coach gue tahu kalau pukulan lu kena, lu pasti mati bos. Dia latih gue udah 2 bulan. Dia tahu ya. Apa aja persiapan lu jadi? Boxing setiap hari, strength and conditioning itu 3 hari. Lalu kardio itu juga setiap hari. Kardio which is 10 kilo lari, 5 kilo step ya. Terus abis itu gue juga recovery. Di saat yang bersamaan itu gue juga mental readiness dan mental recovery. Mental readiness gue itu adalah lu naik ke atas air terjun ya. Lalu ada tempat loncat buat loncat itu. 5 meter lu loncat, 10 meter lu loncat, 12 meter lu loncat, 15 meter lu loncat. Oh, ngelatih mental. Ngelatih mental. Jadi kalau lu lihat gitu, lu pasti ciut. Pasti. Udah ini lu lompat? Lompat. Ada buktinya, gue ada videonya. Oh, yes. Jadi lu sudah ready banget secara mental ya? Yes. Mati. So what gitu. Mati di ring juga? Mati. Ya. Gue bilang sama bini gue, itu orang pukul sampai mati itu chance-nya kecil sekali. Kalau lu bisa matiin gue, lu hebat. Lu matiin gue sekalian, gak apa-apa. Iya, lu hebat, gue kasih lu jempol. 4 biji nih. Jadi kalau misalkan lu jago, ya yuk buktikan gitu. Seberapa yakin sih lu bisa menang lawan Chef Arnold? Gua akan kasih 1000% buat Tuhan. Karena yang gue yakinkan adalah diri gue akan Tuhan. Iya. Ya kalau gue menang nggak menang itu nanti urusannya nanti kalau misalnya sudah terbukti. Seberapa yakin lu bisa menang lawan dia? 1000%. Yes. Wow. Gak ada celah bos gue. Gak ada celah? Gue gak takut sama sekali. Tapi dia latihannya petinjunya profesional loh ini. Joe De Ricardo. Yes. Petinju profesional loh. Yes, gue tidak peduli. Gue tidak peduli. Lu pelatihnya siapa? James Mokoginta. Profesional juga. Profesional juga. Former champion. Dan kita lawan sparring kita semua champion. Dan yang gak tahu adalah gue bukan cuma latihan boxing. Gue latihan lain-lain juga. Kungfu. Tongkat, pedang, semua. Iya, jadi nanti kalau misalkan kalau terjadi ya rusuh apa segala macam, gue udah ambil segala macam tongkat gitu loh. Gue lagi bayangin, ini kayak di film Cina gitu ya. Bener. Sudah tinju, sudah duel sering kan. Yes. Terus tiba-tiba ambil tongkat satu kan. Pilih senjata yang lu mau katanya. Karena kan in the real fight tangan lu itu fragile. Ya nggak, begitu tangan lu putus ya lu nggak punya apa-apa, jadi lu harus ambil barang kan. Jadi kalau misalkan tiba-tiba rusuh gitu, gua harus ambil sesuatu. Silakan Chef Arnold pilih senjata yang diinginkan, terus balik lagi ke tengah kan. Itu keren tuh ya, Ip Man ya. Nah, mental gua kayak Ip Man. Yes, mental gua kayak Ip Man. Gua suka Bruce Lee, gua suka Ip Man. Mental gua kesana. Tapi kepake nggak kungfu itu di tinju? Kepake, pernafasan. Oh, di pernapasan. Yes, pernafasan dan menurut gua ada sedikit tenaga dalam ya. Tenaga dalam. Lu belajar juga tenaga dalam? Belajar juga. Banyak yang lu pelajarin dalam 2 bulan ya? Sebenarnya ini terjadi secara
berkala ya. Kayaknya gue latihan boxing sebenarnya dari 2021. Oke. Waktu itu berat 88, 87. Tidak punya power. Salah diet ya. Gue dari 125 kilo turun ke 88 itu diet sendiri, nggak pakai konsultan. Lalu pas latihan gue 1 ronde nggak kuat, nyerah. Latihan lagi yang kedua 2 ronde nggak kuat, nyerah juga. Lalu gue pindah ke Bali, nggak latihan lagi. Pas 2023 itu akhir baru latihan mulai lagi. Jadi ini panjang lah prosesnya, bukan cuma sekitar 2 bulan. Bukan dari kemarin ya, dari 2 bulan ini, tapi paling intens ya? Paling intens 2 bulan ini. Tapi lu sudah pernah liatin ini nggak, Chef Arnold nggak? Dia ada videoin nggak? Gue sempat lihat story-nya aja. Yang lain-lain gue tidak lihat karena secara etis coach gue bilang nggak etik lah kasih ke lu. Coach gue punya videonya. Dipelajarin nggak? Apa kelemahannya menurut lo? Menurut gue kelemahannya dia itu nomor 1 adalah kayaknya ya nggak kuat kena pukul. Nomor 1 nggak kuat kena pukul. Nggak kuat kena pukul. Yes. Kedua kayaknya ini kan cuma pandangan gue dari story cuma berapa detik. Menurut gue terlalu banyak mikir. Karena orang pinter banyak mikir. Lu boxing lu mikir gue langsung pukul. Oke. Lu lagi mikir gue udah pukul. Gitu. Jadi lu jangan banyak pikir, motherfucker. Pukul aja. Jadi strategi lu apa? Pukul aja. Gak ada banyak pikir. Lu gak punya waktu buat mikir 2 menit. Tapi stamina lu bagus. Stamina bagus. Kita buktikan nanti, tapi hari ini gue yakin gue bagus. Gue udah 12 ronde kali 2 menit, sudah pass. 12 ronde kali 2 menit. Lu bisa sampai akhir? Yes. Lalu gue dinaikin lagi sama coach gue. James Moko Ginta naikin ke 3 menit kali 8. Lulus juga. Terakhir gue sudah shadow 30 menit non-stop. Lalu training yang padding itu 15 menit non-stop. Oke, target lu sekarang, target lu dengan Chef Arnold. Lu mau ngapain sih dia? Gue matikan saja. Iya, kasih mati, betul. Rada kejam ya, oke. Kita perhalus dikit lah ya. Kita bikin napas tidak sambung lagi. Sama ya? Waduh. Target lu TKO, berarti TKO dong? Target TKO, yes. Ya, TKO berapa ronde? 2 ronde? Ya. Yakin nggak? Tidak. Gimana sih? Karena gini, brother. Ini berapa ronde sih nanti totalnya? 4 ronde. Kali 2. Istirahat 1,5 menit. 4 kali 2 ya. Atau 2 kali 2? Enggak, 2 menit kali 4. Lalu istirahat 2 menit kali 4 ronde. 4 ronde, ya. Oke. Ya. Istirahat 1,5 menit. 1,5 menit, ya. terus? Udah habis. Jadi 2 menit, istirahat 1,5 menit. 2 menit, istirahat 1,5 menit. Sampai 4 kali. Oh, oke. Ya. Kecil lah. 4 ronde ya? 4 ronde. Kecil 4 lah. ronde. Dan targetnya? Enggak 3 menit, 2 menit. Hah? Targetnya, lu TKO berapa menit? 2 ronde. Jadi lu nggak bikin target, lu bertahan aja sampai akhir gitu? Oh, bertahan harus. Ya, karena bertahan itu adalah PR nomor 1. Ya, gue juga tidak besar kepala lah. Bertahan itu berat. Karena begitu sampai di atas itu, stadium itu ringnya itu empuk. Jadi lu capek. Lalu itu suasana 16.000, 20.000 orang. Endorfin, dopamin semua naik tuh. Wih, ini pertama kali loh. Pertama kali. Tinjunya di IMS ya? Yes, pertama kali selama HSS ini ada. Di stadium yang besar, ditonton 20.000 orang. Yes. Lawan Chef Arnold lagi. Yes, ini puluhan miliar investment. Gue tidak mau kecewakan orang datang beli tiket segala macam. Anjing, babi dikasih naik. Gak mau gue. Babi dikasih naik. Iya kan? Iya, gue kasih lihat loh. Babi bisa bikin TKO orang. Kan? Jadi ini semua sudah gue pikirkan sebelum gue sign kontrak. Karena waktu dikasih itu sebenarnya adalah November, Desember. Lalu waktu sign itu udah Januari. Jadi gue udah pikirkan matang-matang. Dan target lu? TKO ronde 2. Wah. Ya. Kalau bisa diberikan kesempatan untuk pukul gue, lu pukul deh mendingan. Ntar lu mati serius. Pernah ketemu gak sih dengan Gak pernah. Gak pernah. Serius? Iya gak pernah bro.
Nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu? Nggak kenal, nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu, chattingan? Nggak pernah. Nggak pernah. Berarti DM-an nanti nggak pernah. tanggal 21 nanti itu besok ya? Pertama Besok, kalinya ya. ketemu face to face ya? Yes, betul. Face to face besok di presscon. Ya. Kalau bisa hari ini ketemu, gue ludahin dulu. Apa? Gue ludahin dulu, puy gitu. Biar rame. Oh, dia tapi sudah kesel juga dengan lu, sumpah. Dia karena dia kesal. Gue mainkan aja. Gue nggak kenapa-kenapa. Gue santai banget, bro. Serius, ini apa adalah tujuan hati ya, suasana hati ya. Gue adalah meningkatkan diri. Gue introspeksi diri. Gue menenangkan diri. Meningkatkan diri, meningkatkan badan, meningkatkan batin, mental. Oke. Kalau dia enggak, dia memang mau pukul gue. Oh, dia memang kesel sama lo. Gue pernah lihat tuh, kemarin dikasih lihat bini gue. Sorry, gue nggak pernah lihat story dia ya. Iya. Jadi bini gue yang kasih tahu. Nih, kayak gini nih. Gue bilang, biarin aja. Kenapa? Main di mana chef nanti sama Cold Blue gitu. Gak main, mau ribut. Jago lu, ribut sama gue. Kita lihat. Ya lu serius, lu jago banget lu ribut sama gue. Biasa orang tuh begitu ketemu gitu, nggak ketemu, dia merendahkan gue. Begitu ketemu gitu, ciut bos, nggak mau besok. Jadi dia belum ketemu sama gue memang. Gue ketemu nih, gue udahin nih. Lu sadar gak sih, lu kalau bacot kayak gini, kalau lu kalah lebih malu? Nggak apa-apa bos. Nggak apa-apa, malu itu humane. Iya kan? Oke. Malu itu humane. Ya semua orang yang sukses di fighting arena ini, bacotnya gede banget. Ya kan? Kalah menang, nggak apa-apa. Lu udah usaha memang. Lu kalah ya udah, lu usaha lagi lah. Latihan lagi lah. Oke. Tapi seberapa yakin lu menang? Lu makin 1000% lu menang? 1000%. Ayo kita taruhan. Ya boleh. Gue tantangin Chef Arnold ya. Boleh. Yang kalah pakai baju perempuan. Boleh. Tapi ini seru. Gue mau. Kemarin ditantanginnya matiin akun. Enggak lah, kampungan. Kampung kalau yang kalah pakai baju perempuan. Boleh, yang seru nih. Yang kalah pakai baju perempuan. Boleh. Joget di Edge. Boleh. Boleh banget. Paris dan Anthony sudah mau nih. Jadi kalian berdua nih pasangan. Yes. Salaman dulu. Gua suka nih kayak gini-gini dong. Ini showbiz namanya. Oh, yang ini gini, nggak usah lah. Ini oke nih ini. Tantangin ya? Yes, tantangin. Tantangin. Gua tantang ya, Chef Arnold Purnomo. Kalau kalah pakai baju perempuan, joget di Edge Club. Gak apa-apa, gue udah pernah. Gue gak takut. So what? Gue pernah bugil, bos. Lari keliling lapangan bola. Serius? Yes. Ngapain lo? Apa namanya? Kalah taruhan juga? Enggak, gue pukul atasan gue. Dulu gue ada sekolah militer di... Ini bukan sekolah militer beneran, tapi ini kayak dikasih kesempatan buat sekolah militer 9 bulan. Kapten gue pukul. Jadi disuruh lari telanjang. Kalau enggak lu, either lu telanjang atau lu dipulangin ke negara lu. Lari telanjang, nggak apa-apa. Nekat lo ya. Nggak nekat ya. Juga, kadang-kadang apa namanya hilang nalar. Ya. Agak gokil agak lah. Harus gokil, biar laku. Tapi gue bingung ya, lu pernah review makanan dia emang? Nggak pernah. Tidak pernah. Dia pernah masak sekali. Gitu kasih ke lu? Tidak pernah gitu? Juga. Atau lu pernah cicip, lu kata-katain? Oh tidak, gitu? Tidak ada. Kalau kemampuan chef dia kayak gimana sih? Tidak tahu juga. Tidak tahu. Karena gue sangat fair ya. Kalau misalkan gue udah pernah coba ya gue bilang. Tapi kalau gue nggak pernah coba mana gue tahu. Oke. Tapi kalau lu lihat dari cara dia komentar, dari style dia, yang lu pandang Chef Arnold tuh orangnya kayak mana? Kompeten nggak? Kompeten. Konteks bagus, konten bagus, secara ideation juga bagus, dan karakter, branding semua bagus. Bagus. Oke ya. Berarti ini kekaguman ya? Kekaguman. Gue pernah makan produk dia loh. Oh ya? Tapi nggak gue review karena menurut gue enak. Mangkokku. Oh. Iya, enak. Banyak orang bilang, wah nggak enak ini ABC. Gue makan sama bini gue berkali-kali, lebih dari 10 kali kali. Enak? Enak kok. Dia punya onsen egg sama itu enak. Lidah gyutannya juga enak. Tahu goreng, dia punya tahu goreng di mangkokku. Enak, gue suka banget tahu goreng. Padahal tahu goreng biasa banget, tapi enak. So, in the business, apa namanya ya, scale, gue suka itu mangkokku. Secara bisnis, secara skill dia oke. Oke kok. Secara public figure lu nggak ada masalah. Personal nggak ada masalah. Gak ada masalah. Justru karena lu kagum lu pengen gebukin. Oh yes, betul. Lu jangan kagum sama gue lah. Musuhan aja kita. sama Mbak Farida gimana? Aman. Sangat tidak kagum.
Sangat tidak kagum, sangat tidak respect. Apa yang perlu di respect? Gimana masalahnya? Sudah selesai? Belum selesai. Belum selesai? Belum. Dia nggak ada, kan sama Nyak Kopsa sudah selesai? Udah, kalau Nyak Kopsa gue kan nggak punya masalah. Sudah datang? Sudah maaf-maafan? Sudah nggak ada feeling lagi ya? Nggak ada sih, nggak ada ya? Tapi dengan Faridahnya gimana? Dengan Faridah menurut gue, dia nggak pernah punya intensi untuk minta maaf. Ya, dan gini kan kemarin kan pemilu kan. Jadi kita biarkan aja selesai gitu. Nanti kalau misalkan dia macam lagi baru kita naikin lagi. Laporan polisi gimana? Masih lanjut. Masih lanjut. Udah dipanggil? Gua sudah, saksi sudah, dia sudah kayaknya, saksi dia juga sudah, Nyak Kopsa juga sempat udah kayaknya. Sudah juga. Kayak laporan dari Polda sih begitu ya. Tapi lu mau lanjutin atau kayak gimana? Lanjut terus. Yang itu lu nggak ngajak berantem? Yang cewek itu, ya? Yang itu diajak berantem sama bini gua nggak mau dia, nggak berani. Oh, serius? Iya, karena bini gua latihan, dia juga ikut latihan. Oh, gue kena pukul, dia kena tapi pukul. ini beneran nantang? Beneran nantangin. Ya, tapi, istri lu nantangin Faridah Nurhan? Iya, sekalian kalau misalkan lu dengar, lu jangan pura-pura bego. Jawab kek, sorry nggak mau, saya nggak berani gitu. Jangan cuma diem aja, ngehe lu. Iyalah, ngomong aja lu berani. Menurut gue gini, banyak orang nggak suka sama gue, lu banyak ngomong gini-gini, lu ketemulah. Nggak suka lu DM gue, lu ketemulah sini. Ya nggak? Kalau lu nggak, if you have a problem with me, ya, contact me directly. Kalau lu nggak punya nomor kontak gue, lu nggak punya cukup pengetahuan tentang gue untuk punya masalah sama gue. Ngapain lu punya masalah sama gue? Gue gak kenal sama lu. Bener gak? Gue bilang sama lu, fuck you. Kalau misalnya lu punya masalah sama gue, lu gak kenal sama gue. Itu kan bro. Bro, kalau lu menang. Ya. Kalau lu menang nih, gue nonton. Ya. Gue nonton. Oh, nonton ya? Pastiin gue nonton. Terima kasih. Gue nonton. Ya. Tapi kalau lu menang nih, ya. apa yang pengen lu sampein dengan Chef Arnold? Dengan Chef Arnold? Yang mau gue sampaikan. Kira-kira lu mau apain sih dia? Apa yang lu pikirin selebrasinya mau kayak gimana nih sudah? Sebenarnya sudah ada di otak gue selebrasinya. Gue akan kasih selamat juga ke dia karena Anda telah kalah oleh orang yang Anda tidak suka, ya kan? Tapi gue hargai lu punya effort karena lu kerja keras, usaha, dan latihan itu susah. Jadi gue akan bilang kita sama-sama menang, nggak perlu ada yang kalah, santai aja. Oke. Iya. Gue tidak datang dari kebencian, gue juga tidak datang dari rasa dendam dan yang mau hancurin orang, tidak. Tapi kalau begitu naik atas ring, lu pasti mati. Itu aja ya kan. Jadi lu harus bisa bedakan ya. Iya, paham. Iya, karena kan gini loh, kalau misalkan hari ini kita minum teh bareng-bareng, iya, tapi besok pagi kita mau perang. Iya, waktu perang lu nggak bisa, lu nggak bunuh gue lah. Kalau nggak lu yang mati. Oke. That's it. Walaupun bodinya lebih gede dari lo, bodinya lebih tegap dari lo, dia kayaknya lebih tinggi ya? Lebih tinggi. Dia lebih tinggi loh. 190-an kayaknya. Ininya tuh lebih tegap dari lo. Iya. Tangannya kayak, sorry ya, kalau lo kan agak sedikit, kalau sekarang kan jadi lebih baik ya. Pertama kali gue ketemu lo kan agak sedikit tambun ya gue bilang. Tambun, iya. Gendut lah, gendut. Iya. Kalau dia kan memang udah memang gede, tegap dari dulu ya. kan. Coba suruh berdiri gue pukul. Dia boleh pukul gua, ya, di ulu hati nih kan paling sakit nih. Dia pukul gua. Lu pukul dia sekali? 5 kali lah, iya. Gue pukul dia 5 kali. Kalau sekali susah. Kecuali tenaga dalam lu gede. Memang tenaga dalam saling pukul 5 kali? Iya, lu pukul bak gitu. Gue pengen lihat siapa yang sakit. Ini liver gua abis kena hajar 8 kali. Terakhir sparring. Gue masih latihan, bro. Sakit itu, gue lagi straight. Wah, udah kayak sakit banget. Gue masih latihan. Lu bisa tahan nggak itu sakit? Gue pengen lihat lu tahan tuh sakit. Karena gue pernah leg press 300 kilo, kena gencet, liver gue juga luka 2 minggu. Gue tahu sakitnya kayak apa. Nah, sekarang gue sakit begini, gue berhenti. Enggak. Ini kebencian gue. Gue kumpulin nanti waktu lagi atas ring. Ya, kalau dia nggak ngerti gue kenapa. Tapi lu kepoin Chef Arnold gak sih? Persiapan dia kayak gimana untuk lawan lu? Enggak sih. Serius gak dia? Atau santai-santai dia? Atau dia nyempelein lu? Menurut gue dia tidak santai. Menurut gue dia sangat serius. Dia sangat serius? Menurut gue dia sangat serius. Menurut gue dia latihan juga sangat serius. Takutnya dia ada anggota militer juga gak takutnya dia? Iya, nggak masalah. Maksudnya apa? Ada training militer juga ya? Oh, nggak masalah. Bagus. Nggak masalah, bagus. Gue juga
memang trainingnya militer juga. Oke. Ya. Kalau misalnya lu kalah nih, Ya. worst case, kalah. Yes. TKO pula goblok ya kan? TKO, oke. 10 detik pula. Iya, oke. Begitu mulai tank 10 detik jatuh. Udah bacot kayak gini kan, kayak gini kan. Langsung jatuh. Jatuh ya. Kayak Yunus ya. Iya. Kayak Yunus ya. Iya, kalah. Gue nonton tuh, ekspektasi gue udah tinggi banget tinggi itu. Ini si ngehe ini ngomong banyak nih ya. Lu senyum-senyum lagi, gitu Pak. Ya. Jatuh. Ngomong terus abis itu di-cut sama wasit. Iya. Kalah. Lu mau ngomong apa tuh? Alasannya apa tuh? Alasannya, wah, you're a better fighter from me. Lu lebih jago, lu lebih kuat, lu hebat. Tapi gue juga cuan. So what? Jadi yang penting cuan ya? Iyalah, apa sih? Lu mau nggak 4 ronde 2 menit, 8 menit. Ya. Dalam 2 menit gue belum pernah dapat red card 1 miliar. Oh. So what? Tinju kayak gini dibayar mahal? Dibayar nggak mahal. Tapi side bisnisnya mahal. Apa itu side bisnisnya? Masa gue bagi-bagi bisnis. Sponsor. Nanti kita diam-diam. Ya adalah ya. Adalah. Kecil-kecilan. Dapat sponsor dari mana aja sudah? Belum ada. Kata lu banyak 1 miliar. Iya maksud gua. Kayak gimana sih? Itu kan tadi ide lu sponsor. Kalau gua punya side business kan banyak. Apa aja makanya gua tanya. Iya adalah. Tapi kalau tinjunya dibayar? Dibayar. Gua dibayar sangat generous juga kok. Cuman memang tidak sekelas petinju yang selebriti yang lain. Karena kan gue juga bukan selebriti, orang baru lah ya. Jadi gue sangat terima kasih dengan HSS kasih value segini gitu. Tapi cuan tetap ya? Cuan lah bos, cuan. Ya kalau gue sih kit-kit lah. Oke. Balik modal lah. Bro, ini kan si Chef Arnold kan katanya latihannya serius ya? Ya. Itu artinya apa sih? Dia takut atau? Enggak. Gue nggak merasa dia takut sama gue. Gue merasa dia itu sebel memang sangat ingin gebukin gue. Ya. Gue tidak mau tarung sama orang yang takut sama gue. Sekarang kalau di Indonesia, kalau pengen gebukin orang itu gampang ya. Daftar aja HSS ya. Ada celah nih, ini keren nih. Karena menurut gue gini, kalau tiba-tiba lu pukulin orang, lu akan dilaporin. Tapi di sini lu sepuas hati lu pukul. Tapi fisik gue nggak bagus. Sebenarnya gue pengen. Gue kan dari kemarin ada lihat satu klinik kan yang gue nggak suka kan. Iya. Karena ini dari hati yang paling dalam ya. Dari hati yang paling dalam ya. Aku kenal orangnya. Tapi memang aku pernah berteman juga. Tapi aku nggak suka dengan dia karena kayak dia itu jualan pakai hidroquinon dan jualannya itu kelewatan menurut aku. Kelewatan banget. Dia pakai reseller, pakai distributor. Kemarin juga sudah kena gerbek Bepom gitu ya. Maka aku pernah ngomong, HSS nawarin aku kan, "Dok, tinju dok, lawan Dokter Tirta." Gila lo gue bilang. Lawan Tirta gue bilang kan. Kayaknya gue 10 detik gak nyampe deh kayaknya. Tapi how do you know? You never know. Ya nggak bisa lah kalau Tirta nggak bisa lah. Tirta, you never know bro. Gue nggak lah. Gue yang latih lo. Nggak. Makasih. Makasih Dokter Tirta. Kita catur aja Dokter Tirta ya. Nggak, gue juga suka sama Dokter Tirta. Salah satu orang yang ngebela gue awal-awal Dokter Tirta. Tapi kalau fight ya fight, so what? Enggak lah kalau Dokter Tirta gila lo mati lah gue jadi tempe gue. Tapi kalau klinik itu yang punyanya lawan gue masih berani. Yang itu deh. Ya, gue masih mau gebukin yang kayak itu gitu. deh, ya, karena gue kesel kayak gue lapor Bepom. Nggak ditanggepin juga. Gue kasih konten ke netizen. Ya netizen masih banyak yang goblok juga, masih ada yang pakai juga kayak gitu kan. Kesel juga sih gue. Yes. Apakah pelampiasan kekesalan kita ini dengan ikut bertinju? Betul, setuju. It's good for your mental health dan itu nanti akan membuat lo level up jauh sekali. Lo melihat hidup lo udah berbeda. Lo akan melihat, wah gue sangat menghargai hidup gue karena sekarang ini gue benar-benar jaga badan gue. Beda bro. 2 bulan ini ya? 2 bulan ini doang. Berarti sebenarnya banyak manfaat yang didapetin. Sangat banyak. Bukan cuma tanding ya? Bukan cuma tanding. Karena tanding itu menurut gue bonusnya aja. Ini kalau bisa tanding besok, gue tanding aja besok biar beres. Berarti dikasih target itu berarti lu harus hidup sehat. Iya, achieve. Makan sehat. Yes, pikiran sehat. Yeah. Latihan fisik. Betul. Gue tidak pernah latihan fisik seberat ini seumur hidup. Lalu setelah selesai, recovery 3-4 jam, latihan lagi. Yes. Setelah selesai itu udah jam 7:30 malam itu. Udah selesai, gue pikir udah beres nih ya. Step lagi. 10 kilo. Step 10 kilo itu nggak gampang. Habis itu pulang keringat
Timbang turun bisa 3-4 kilo. Oke. Ini main di berat badan berapa nih? 88. 88. Ya, 85, 88. Lu sudah berapa nih? Sekarang di 90-an lah. 90-an. Ya. Kalau lu menang lawan Chef Arnold, siapa lagi yang mau lu tantangin? Untuk saat ini nggak ada sih. Nggak ada. Karena menurut gua, lu bisa gua tantang itu, lu harus cukup keren. Belum ada yang cukup keren. Selain Chef Arnold? Maksud gua untuk saat ini, menurut gua dia keren. Oke. Bro, punya restoran di luar negeri. Adiknya juga menang MasterChef, ya kan? Dan gue suka banget sama masakan adiknya dia. Terus dia juga, wah ini kan track record karirnya bagus sampai masak buat presiden, ya kan? Wah gila keren banget bro. Suatu kehormatan bisa gebukin orang kayak gitu ya? Iya keren banget bro, lu keren banget brother. Makanya lu pantas gue pukulin. Jadi kenapa gue bilang sampai mati? Artinya adalah gue mau lu pukul gue yang kencang. Kalau kalah, ajak rematch lagi? Nggak perlu sih, kalau kalah ya kita... udah kalah-kalah ya? Ya kalah lah, udah. Okay. Iya kita juga bukan pro. Oke bro, kalau misalnya ini Chef Arnold lagi nonton ini dan dia ngeliat lo ada di sini, apa yang pengen lo sampein dengan dia? Yang pengen gue sampaikan adalah terima kasih mau tarung sama saya. Lu akan mati. Titik. Cukup tegas lah ya, cukup tegas lah. Gebukin gue selagi lo bisa? Yes, selagi lo bisa jangan pakai pikir. Jangan banyak pikir. Pukul aja. Lu banyak pikir. Mati lu. Iya beneran. Ada pesan-pesan terakhir bro? Kalau misalnya nanti gue nggak bisa ketemu lagi. Pesan-pesan terakhir kalau nggak bisa ketemu lagi menurut gua, orang jujur itu tidak disukain orang. Gua mencoba untuk jadi orang yang jujur di bidang yang gua ngerti aja. Karena kejujuran ini juga akan membuat ekosistem menjadi lebih pintar. Manusia jadi lebih pintar. Kalau gua jujur, lu tidak suka, lu introspeksi diri lu. Kalau misalkan nanti kita tanding ya di atas ring itu, jangan ragu-ragu. Ya karena Indonesia ini melihat NKRI ini harga mati. Satu lagi, gue tidak suka kata-kata yang namanya Cindo itu. Kita Indonesian, nggak usah beda-bedain lah. Menurut gue, Indonesia satu, NKRI harga mati. Lu jangan beda-bedain. Mantap banget. Kejujuran itu pahit ya. Pahit. Kejujuran itu susah pahit ya. Kayak lu kan. Iya, makanya gue nggak mau tinju. lu latihan dulu aja. Latihan dulu aja. Tinju nggak tinju ntar lah. Karena tiba-tiba lu ketemu dia, ya. Lu ketemu dia, lu telepon gue deh. Iya. Ya. Kenapa? Gue secure dulu itu lingkungannya. Nah, lu pukul aja sepuasnya. Gak bakal ada saksi. Tapi itu nggak boleh lah begitu, klinik begitulah. Iya, maksudnya klinik begitu kan merusak orang. Komporin gue nih balik. Racun. Boleh lah begitu. Siapa sih? Inisialnya B. Oh, inisialnya B. B, keluar lo B. Lalu B. Apa namanya? Kalau sudah habis tinju ini mau tanding masak nggak? Boleh. Lu bisa masak nggak sih? Katanya lu jago masak. Gue bisa masak sederhana lah. Bisa masak sederhana. Bisa masak sederhana. Ya, tanding lawan dia masak, oke. Boleh banget, keren itu. Ya tapi dan again ya, gue melihat dia itu adalah profesional yang mungkin kalau gue tanding sama dia kayak Shokugeki, ya kan, Shokugeki no Soma gitu ya. Mungkin gue tuh yang baru masuk sekolah, dia yang mungkin udah master nomor 1 tuh. Ya nggak apa-apa, gue juga mau. Karena gue selalu mau meningkatkan diri gue, gitu. Dan gue suka dengan masak gitu, walaupun bukan chef. Oke. Dia ada nyindir lu memang ya? Dia kayaknya nggak langsung nyindir. Waktu kejadian ini ya, waktu kejadian dengan Farida atau enggak ini? Oh, gue nggak tahu. Gue cuma taunya dia pernah ngomong di Twitter, tapi dia nggak. Mungkin ini ya, mungkin. Gue nanti tanyain dia waktu dia duduk di sini nanti ya. Okay, baik, ada kesempatan duduk di sini. Katanya sih mau duduk di sini nanti ya. Yeah. Tapi kalau duduk di sini nanti gue tanyain. Review itu harus konstruktif dan solutif. Mungkin dia nggak suka cara lu nge-review. Iya, nggak apa-apa kalau nggak suka, nggak usah nonton. Jadi nomor 1 menurut gue gini. This is my world. This is my account. This is my life. This is my money pula. Gua review dengan gaya gua itu ada alasannya. Ada bisnis resepinya lah. Gini bro, lo makan
nggak enak. Terus abis itu lu bikin konten. Wah ini kurang enak nih karena begini-begini. Udah ya? Terus lu post. View-nya 2, 3. Terus makan nggak enak. Anjing makannya nggak enak. Ngehe, gue udah bayar mahal-mahal. Coba yang mana yang view-nya banyak? Iya. Jadi menurut gue this is a business recipe yang fair-fair aja kok gue bayar kok. So what? So what? Bener gak sih? Banyak orang yang baper lah sekarang segala macem nyerang gue dengan ininya tukang masak ya. Ya so what, tukang masak itu emangnya kenapa? Tukang masak lu naik kelas. Dia tukang masak, kita kan tukang makan. Iya, kita tukang makan. Iya benar. Gak ada gue, lu kan gak punya bisnis gimana? Iya benar juga. Apa yang lu bingungin sih ngehe bener? Iya sih. Gara-gara gini, gue suka bingung gini loh. Kita makan, kita yang review. Abis itu dia bilang coba lu yang bikin. Dan gue gak bisa bikin, makanya gue beli makanan lu. Tolol bener. Iya. Kasih. Iya. Ya kan nih. Suruh bikin. Gue pernah ngomong nih dengan Panji kayak gitu. Gue pernah ngomong dengan Panji kayak gitu punya. Lu kalau keluar chef ya, so hebat lu aja masak sendiri. Gue nih konsumen, gue bayar. Iya kan? Bego. Maksudnya lu kan kata Panji kan, dia ngomong kan, itu ngomongan Panji. Panji legit. Panji, bagaimana kalau Anda selalu komplain polisi? Menurut Anda kalau Anda jadi presiden, apa yang Anda lakukan? Lu bego ya. Minta solusi dari komika katanya. Minta solusi dari komedian katanya. Nah, gue suka hal-hal yang kontroversial memang dari kecil. Ada satu orang yang sangat kontroversial adalah Pak Rocky Gerung ya. Sangat kontroversial. Wah, brengsek banget orang. Tapi keren. Nah, menurut gue ini orang brengsek banget tapi kontennya keren banget nih. Makin lama gue tontonin makin seru. Karena apa? Dia itu kan sangat kritis ya. Dan dia bilang, saya memberikan suatu opini yang bentuknya adalah kritik. Karena saya melihat cara pikir Anda, konsep berpikir Anda, filosofiknya itu nggak nyampe. Jadi saya bantu Anda untuk berpikir. Oke. Ya kan? Suruh mikir gitu. Jadi kalau yang nggak pakai pikir terus lu abis itu lu nggak mau dikritik, menurut gue lu pikir dulu kenapa gitu. Yes. Paris ngelawan Anthony, lu jagoin mana? Paris. 100 orang lo tanya dia pasti bilang Anthony menang. Gua tetap Paris. Indonesia, bro. Gila tapi lu. beneran 100 orang dibilang Anthony yang menang. Yes, termasuk underdog ya berarti ya? Iya, dia Paris underdog. Dia latihan sampai sakit kuning katanya. Waduh. Paris. Iya, tipes dia kemarin. Iya, hebat banget orang. Menurut gua ini yang akan menjadikan diri dia itu juara. Menang nggak menang udah nggak penting. Sun Tzu bilang, Sun Tzu Pingfa. Ya kan, sebelum lu menang, lu harus menang dulu. Sebelum lu perang, lu harus menang dulu. Dia udah menang sebelum perang nih. Jadi hasil dari peperangan itu menurut gua udah nggak begitu relevan. Nggak begitu penting lagi. Nggak begitu penting lagi. Gue sekarang udah merasa menang loh. Salah satu second fight ya. Second fight loh. Second fight, main pertama event. Kali lu tinju, yes, langsung kali. Ditonton 20.000 orang. Yes, betul. Nyolot banget nih orang. Ya kan? Bukan siapa-siapa. Pembuka main fight lagi. Yes, pembuka main fight. Kapan lagi hidup lo? Kapan lagi lawan betul. Chef Arnold. Gila kan? Gebukin Chef Arnold. Kapan lagi? Bisa jatuhin Chef Arnold. Iya. Gua udah segala macam. Bayangin lo gebukin kayak gitu punya Chef Arnold jatuh FYP di mana-mana. Iya, segala macam jeroan gua keluarin tuh udah. Atau yang kedua, lu ditaruh kan nih selang di sini kan. FYP juga tuh. FYP juga. Ya kan? Kenang-kenangan dari Arnold. Koma. So what bro, hidup lu cuma sebentar. Lu kalau nggak cetak sejarah, buat apa hidup lu? Mari kita nikmatin ya. Iya, besok juga lupa orang sama lu. Tapi kita nikmatin sama-sama ya. Ya gue akan hadir bro. Gue tontonin lo. Entah lo menang, entah lo kalah. Pokoknya gue ada di sana. Thank you. Kan ini kan seru bro. HSS 5 ini, di IMS ini seru. Bukan cuma tanding boxing, ada konsernya. Oh ada konser? Ada konser. Ada konsernya? Segala macam konser, keren. Tapi dokter di situ sebagai gue titip sponsor dong. Oh boleh. Gatot Koco. Boleh. Minuman stamina laki-laki. Siap. Wah, apa ini Gatot Koco? Gue lagi liatin dari tadi di sini ada. Stamina laki-laki, ini serius. Ya bener loh. Ini minuman stamina laki-laki. BA-nya Paris Fernandes juga. Okay. Lu cobain ini anti gravitasi tanpa deg-degan. Oke, boleh. Minum 2 jam kemudian anti gravitasi berdiri sendiri. Siap tarung 2-3 kali sampai 3 hari loh. Sampai 3 hari. Jadi 3 tangan. Tapi bahaya juga ya. Nggak, soalnya gue tiap pagi memang.
Tiap pagi. Pagi ya? Tiap pagi. Bukan malam? Soalnya malam itu kalau udah latihan 2 kali, kadang-kadang sekali, kadang-kadang 3 kali, itu udah habis ya. Habis. Serangan pajaknya yang agak tinggi ya? Yes, supaya turun juga kalorinya. Pagi duluan. Sebelum minum, sebelum makan, sebelum berak, gua pemanasannya itu? Game dulu, yes. Istri gua masih muda. Jangan sampai longgar, ya nggak? Nanti kalau gue longgar, wah cari yang lain repot gue, ya nggak? Game dulu. Tapi ada puasa nggak sih kalau deket-deket tinju kayak gitu? Puasa nanti. 3 hari sebelumnya itu harus puasa air, puasa makan. Puasa main juga dengan istri gitu ya? Oh itu nggak bisa puasa yang itu. Ini itu nggak bisa puasa. Menurut gue ya, gue nggak percaya bullshit itu. Kalau misalkan lu sebelum game lu nggak boleh main, nggak boleh. Katanya kayak gitu kan kalau atlet kan? Ya nggak boleh seks gitu-gitu, enggak lah. Enggak. Gas terus. Gas terus. Ya udah, lu butuh ini lah. Bolo, Gotot kaca ini. Gatot Koco. Oke, boleh. Kalau lu menang nanti lu bilang ya, squad Gatot kaca. Boleh. Dokter Richard Padal. Boleh. Gatot Koco abis ini begini. Si Arnold lagi main sama gue, dia gak fokus. Si anjing ini kenapa ngaceng? Kok dia ngaceng? Dia takut dia mundur terus. Oke bro, boleh nanti Gatot Koco ya. Tapi ini gue liatin bahan ininya apa sih bro? Bahan alami, bahan alami ya? Jamu. Oh jamu, kopi. ginseng. Ada kafein juga tadi ya? Kelebihannya itu nggak pakai deg-degan. Kan kalau misalnya minum yang lain kan deg-degan. Deg-degan ya. Ya kalau yang ini nggak deg-degan. Enak, boleh, nyaman. Gula creamer, nabati. Oke, siap. Oke. Thank you so much. Sukses ya. Iya, sangat kehormatan. Mudah-mudahan bisa menang yang terbaik lah pokoknya ya. Baik. Oke, thank you brother. Kita nonton Paris barengan nanti ya. God bless. Thank you so much. Cukup dengan tanya